Ya, ini materi konten yang rada serius. Ya, jadi Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi dalam tayangan Adu Perspektif Detikcom dan juga Total Politik kemarin memprediksi bahwa partai politik di Indonesia akan berhati-hati menentukan strategi untuk 2024. Waduh, ada apa ini? Budi Ari mengklaim alasan kehati-hatian ini karena yang kalah bakal masuk penjara. Waduh, udah ngomongin penjara ya, serem ya. Ya, kalimat ini menyambung omongan dari pendiri Lingkar Madani Raya Rangkuti yang menyebut bahwa politisi Indonesia bakal ikut yang berkuasa kalau misalnya nggak bisa berkuasa. Tepatnya Budi Ari sih bilangnya begini, 2024 ini saya hakul yakin semua kekuatan termasuk partai politik sangat berhitung dan berhati-hati. Mengapa? Karena kalau kalah meleset, bos, masuk penjara. Masalahnya banyak, semuanya kan bermasalah. Itu kata Budi Ari, kira-kira begitulah ya. Tafsir saya dari perkataan si Budi Ari ini, begini kira-kira. Yaitu karena hampir semua parpol punya masalah hukum, bisa jadi kalau 2024 kalah, itu bisa saja kemudian kasus-kasus daripada anggota partai yang kalah itu akan dinaikkan oleh yang menang. Kira-kira begitulah ya. Silakan koreksi kalau saya salah. Biasa aja nggak pakai baper ya. Nah, lalu Budi Ari menyebut pernyataannya itu bukan berarti meragukan penegakan hukum di Indonesia. Budi Ari mengklaim masalah yang banyak ini disebut akan membuat partai politik berhati-hati dalam pemilu atau Pilpres 2024. Nah, benar kan? Simpelnya ya seperti yang saya bilang tadi. Jadi maksud dari Ketum Projo ini adalah bisa jadi partai akan ngotot menang karena khawatir kalau kalah bisa saja kemudian partai yang berkuasa akan mempolitisasi kasus hukum partai yang kalah. Maksudnya itu. Nah, kekhawatiran ini sih menarik ya menurut saya ya. Meski bakal mengundang komen dan juga debat dari para politisi partai manapun, kecuali partai umat. Udah tua-tua sih ya. Nah, bahkan lebih detail lagi, Budi Ari itu menyampaikan begini. Maksud saya, kita kan tahulah, kita nggak usah pura-pura dalam perahu. Begini, semua partai-partai ini kan bermasalah. Jadi partai politik di 2024 ini, semua partai politik pasti berhitung matang-matang dan nggak boleh kalah. Masih kata Budi Ari ya. Kalau kalah, masuk penjara. Itu fakta politik. Salah pilih, masuk penjara. Itu kata Budi Ari. Jadi serem ya, saya merinding nih. Nah, lantas saja pernyataan dari Budi Ari itu, dan di Detik juga dilansir, membuat Adian Apitupulu, politisi PDI Perjuangan yang juga Sekjen Persatuan Nasional Aktivis 98 atau biasa disebut PENA 98, langsung memprotes dan mempertanyakan maksud dari Budi Ari. Waduh, baper nggak nih ya? Adian bahkan membuat pers rilis yang dibagikan ke media dan sudah membanjiri berbagai media online sejak pagi tadi. Biasanya kalau Adian turun tangan, ini tambah seru sih perdebatannya. Nah, lebih lanjut Adian menanggapi begini. Pernyataan bernada ancaman dari Ketua Umum Projo, karena kalau kalah, meleset, masuk penjara, akan berdampak panjang termasuk berpotensi menguatnya polarisasi, bahkan bisa merusak kualitas proses demokrasi. Karena demokrasi yang sehat hanya bisa tumbuh kalau proses politik elektoral berjalan dalam kegembiraan, happy-happy, pesta, bukan dalam ancaman dalam segala macam bentuknya. Ini maksudnya begini ya, Adian ini khawatir lah gitu ya. Khawatir terhadap omongannya si Budi Ari tadi, sang Ketum Projo ini, bisa menjadi insiden demokrasi. Pilpres jadi penuh ketegangan, bukan kegembiraan. Ini maksudnya, Adian itu khawatir omongan Budi Ari sang Ketum Projo ini bisa menjadi insiden demokrasi. Pilpres jadi penuh ketegangan, bukan kegembiraan. Begitu sih menurut saya tafsirkan seperti itu. Nah, kemudian Adian menambahkan, kalau mengaitkan kalah menang pemilu dengan penjara di sisi lain, bisa diartikan bahwa Projo menuding Presiden Jokowi selama 2 periode gagal memisahkan penegakan hukum dan juga pilihan politik. Atau dengan kata lain, menegakkan hukum ditentukan oleh siapa yang menang dalam pemilu nanti. Itu begitu kira-kira.
Nah, kalau ini maknanya adalah Adian berpendapat dengan omongan Budi Ari itu, artinya Budi Ari seolah menuduh Pak Jokowi gagal dalam penegakan hukum yang tidak pandang bulu. Sampai sini sih saya paham ya maksudnya dari Adian Apitupulu ya. Dia protes kalimatnya Budi Ari. Bukan baper ya, tapi protes. Jadi salah paham kan begini ya. Waduh, nah dilanjut Adian menyatakan kalimat Ketum Projo itu kenapa bisa serupa dengan mindsetnya Orde Baru katanya. Yang menggunakan ancaman hukum dalam hal kalimat ini adalah penjara ya. Pada partai politik dan siapapun yang berbeda pilihan politik dengan Orde Baru. Itu kata Adian. Tentu sangat disayangkan di era reformasi ini, saat ini ya, pernyataan serupa masih saja bisa diucapkan. Nah, ini protesnya Adian ke Budi Ari. Adian jelas protes. Sebagai pelaku sejarah reformasi, Adian sepertinya mencoba memahami kalimat dari Budi Ari itu. Karena menurut Adian, penjara itu sanksi hukum dari perbuatan yang melanggar hukum, bertentangan dengan hukum, tidak sesuai dengan kaidah hukum atau melawan hukum, dan bukan sanksi perbedaan politik, bukan sanksi dari perbedaan pilihan dalam pemilu. Detailnya adalah, kalau bicara penjara itu kepada pelanggar hukum, bukan kepada misalnya peserta parpol. Ini ancaman bos. Nah, kira-kira begitulah. Sampai di sini masih masuk akal kalimat dari Adian. Meski kekhawatiran Budi Ari juga harus dicermati. Apa benar seperti itu kekhawatiran di kalangan aktivis partai politik? Lalu Adian mencontohkan kehidupan demokrasi di Indonesia, bahkan di level desa sekalipun, dalam pilkada, bahkan pilkades sekalipun, jika hanya ada satu calon, maka untuk memastikan hak demokrasi, selalu ada ruang bagi yang tidak bersetuju pada calon itu. Sehingga panitia menyelenggarakan pemilihan memungkinkan membuat satu kotak kosong. Nah, artinya agar rakyat tetap boleh punya pilihan. Perbedaan pilihan itu bahkan dilindungi oleh konstitusi kita. Nah, ini makin lebar ya. Tapi memang layak disimak. Karena persinggungan ini isinya daging semua menurut saya sih. Ini pelajaran politik yang sangat berharga buat kita semua. Lanjut lagi, Adian membuka wawasan kita bahwa salah satu kelebihan sistem demokrasi dibanding sistem lainnya adalah karena demokrasi membuka ruang dan berterima terhadap perbedaan, ataupun misalnya selama sesuai dengan koridor hukum, nilai-nilai hak asasi manusia, termasuk membuka ruang pada perbedaan memilih capres dan cawapres. Ini berkah dari demokrasi. Juga bagi partai dan juga perbedaan memilih bagi rakyat dalam bilik suara. Ini berkahnya. Partai juga mendapat berkah dari demokrasi, rakyat juga. Ini kata Adian masih. Ini saya sepakat sih ya. Meski jauh dari sempurna, pemilu kita tetap saja layak apresiasi. Pilpres ini dari semenjak saya ikut pertama, memang tidak ada yang sempurna. Ada saja kekurangannya. Tapi tetap layak diapresiasi karena pada akhirnya toh terpilih pemimpin yang bareng-bareng kita hormati. Lebih dalam lagi, Adian Apitupulu menanyakan maksud dari Budi Ari punya statement seperti itu. Ia bilang, jadi sebenarnya pernyataan Ketum Projo ini mengancam partai, mengancam pelaku politik, atau justru mengancam demokrasi dengan mengancam perbedaan pilihan, atau jangan-jangan malah mengancam konstitusi yang jelas-jelas melindungi perbedaan. Ini makin jauh ya. Lalu Adian meminta Ketum Projo meralat dan meluruskan apa maksud dari pernyataannya. Ya, mungkin tanya Adian ini akan dijawab oleh Budi Ari, karena ormas pendukung Presiden Jokowi termasuk Projo memang belum menentukan dukungan untuk 2024. Relawan pendukung Jokowi lainnya akan menggelar musyawarah rakyat Indonesia menjaring sejumlah nama untuk menjadi suksesor Jokowi pada 2024 nanti. Capres pilihan musra itu bakal diumumkan di acara puncak pada Maret 2023. Musra sendiri akan berlangsung di 34 provinsi di Indonesia. Bandung menjadi kota pertama yang menyelenggarakan musra tersebut. Apakah Budi Ari akan mengklarifikasi ucapannya sesuai dengan permintaan Adian Apitupulu? Saya belum tahu. Tapi memang sebaiknya kondusivitas menjelang Pilpres lebih penting kita jaga agar pemilu nanti berjalan lancar, baik, adil, dan demokratis. Apalagi Budi Ari dan juga Adian Apitupulu adalah sebenarnya berada pada sisi yang sama.
Dua-duanya adalah pendukung Pak Jokowi yang militan. Jangan sampai Kadrun seneng nih lihat beginian. Bung Adian dan juga Bung Budiari segera bertemu, bersatu, dan juga semoga semakin bermutu. Jangan baper.